Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua untuk melakukan ibadah, terutama di hari-hari ini, yakni di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana di malam tersebut terdapat banyak sekali keutamaan. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah kita akan bahas tema yang sangat kuat relevansinya atau kuat hubungannya dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan qala hafizahullahu ta'ala Lailatul Qadar. Segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar, sebagaimana sebuah athar yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas, ya, bahwa Allah turunkan Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, sehingga ini merupakan malam yang penuh kemuliaan. Qala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qala tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, malam itu dipenuhi dengan keselamatan sampai terbitnya waktu fajar. Qala yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala annahu anzalal qur'ana fi lailatul qadar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ini pada malam Lailatul Qadar. Wahya lailatul mubarakah. Dan dia merupakan malam yang diberkahi. Allati qala Allah azza wa jal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, fi lailatin mubarakah. Dalam ayat yang lain dalam surat Ad-Dukhan, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Qala wahya min syahri Ramadan. Dan dia terjadinya yakni di malam, ya, salah satu malam dari malam-malam di bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan padanya. Jadi Lailatul Qadar, ya, ini terjadi di bulan Ramadan dan dia merupakan malam yang diberkahi. Ya,
Dia merupakan malam yang diberkahi. Qala Ibnu Abbas, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfudhi ila baitil izzati min sama'id dunya fi lailatul qadar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya dalam satu paket dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an itu pun turun secara terperinci sesuai dengan kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 23 tahun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ada dua ya kali turun. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit kemudian turun ya dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sesuai dengan apa yang terjadi ya. Sesuai dengan apa yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, maka turunlah ya Al-Qur'an tersebut secara berangsur-angsur. Ya, oleh karena itu ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Ya, kalau nuzul Quran itu turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan juga. Tapi pada tanggal 17. Pada tanggal 17 Ramadan. Ya, ini nuzul Quran. Pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi di Gua Hira. Adapun Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quran ya dalam satu paket, mulai dari turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Izzah ke langit dunia. Qala wa sumiyat Lailatul Qadri bihadal ismi li'azami qadriha wa fadliha indallahi ta'ala. Kenapa malam tersebut disebut sebagai malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena keagungan qadarnya, keagungan kadarnya. Ini keagungan tingkatannya, ya, nilainya. Karena agungnya nilai malam tersebut. Ya. Dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'azami qadriha wa fadliha indallah. Ya, karena keagungan kadarnya, keagungan nilainya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wali annahu yaqduru fiha ma yakunu aw yuqaddiru fiha ma yakunu fil am minal ajal wal arzaq wa ghairi dzalik. Demikian juga ya sebab yang lain mengapa malam tersebut disebut sebagai Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut menentukan takdir selama 1 tahun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depan itu ditentukannya di malam Lailatul Qadar. Ya, baik berupa ajal. Ya, siapa yang meninggal dunia di 1 tahun yang akan datang, demikian juga rezeki, ya, ini juga siapa yang mendapatkan rezeki, siapa yang luput darinya rezeki. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar untuk 1 tahun ke depan. Wa ghairi dzalika, dan ya takdir-takdir lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Ya, dengan penuh hikmah. Ya. Ini kata para ulama, ya, menunjukkan bahwa pada malam tersebut ditetapkan takdir, namanya takdir ya sanawi. Takdir 1 tahun. Selama 1 tahun itu apa yang terjadi itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Tsumma qala mu'azziman li syani Lailatul Qadri allati ikhtassaha bi inzalil Qur'an al-azim fiha wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengatakan ya dalam untuk mengagungkan perkara Lailatul Qadar ini dan kekhususannya dengan penurunan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Maksudnya, tahukah engkau apa keagungan, ya, betapa agungkah, ya? Tahukah engkau bahwa malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat agung? Ya. Qala wa bayyana miqdara fadliha biqaulihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan ya kedudukan dan keutamaan malam Lailatul Qadar ini dengan firman-Nya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih utama daripada malam 1000 bulan. Ya, malam Lailatul Qadar ini lebih utama daripada malam 1000 bulan. Ya, khair ini maksudnya afdol, lebih afdol daripada malam 1000 bulan. Apa maknanya? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ai al ibadatu fiha wa ihya'uha bit ta'ati was salati wal qiraati wa dzikri wad du'a. Ya, ibadatu alfi syahrin laisa fi syahrin minha Lailatul Qadar. Ya, maksudnya adalah ibadah yang dilakukan di malam tersebut. Ya, ini dia menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah, dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir dan dengan doa, ya. Ini setara dengan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau ada 1000 bulan di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar, ya ini sama dengan apa? Sama dengan ibadah di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Kemudian kata beliau di sini wa alfu syahrin 83 sanah wa arba'atu ashhur. Kata beliau, adapun 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ya. Plus 4 bulan. Berapa jadinya? 83 tahun plus 4 bulan. Bayangkan. Ya. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ya ada ceritanya ini ya. Ada ceritanya dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang ada 4 orang dari kalangan Bani Israel yang dia beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa pernah bermaksiat. Maka para sahabat ya para sahabat kemudian merasa kecil ya, ibadah mereka tidak akan mencapai orang ini. Karena apa? Karena paling-paling usia orang sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun kan umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Usia umatnya Muhammad itu 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang mencapai lebih daripada itu. Sehingga para sahabat merasa sedih, gimana kita bisa menyaingi mereka ini? Ya, jadi para sahabat itu persaingannya itu dalam masalah kebaikan ya. Dalam masalah harta, masalah kekayaan, enggak. Ya, ketika mendengar kisah Nabi ada orang yang beribadah bisa 80 tahun, ya mereka merasa kalah. Kemudian mereka meminta kepada Nabi SAW bagaimana agar mereka bisa mendapatkan keutamaan seperti orang-orang Bani Israel tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jangan khawatir. Ya, kalian itu sudah diberikan ada satu malam saja kalian beribadah, selama kalian fokus ibadah di malam tersebut, maka pahalanya sama dengan pahala beribadah 1000 bulan. Masya Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian ini merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Masya Allah, jadi ini merupakan apa? Keutamaan dari Allah. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, yang penting apa? Malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka pahalanya sama dengan pahala 1000 bulan tadi. Kalah Bani Israel tadi ya.
mereka harus 83 tahun, ya 80 tahun mereka beribadah, kita cukup 1 malam ya beribadah, maka bisa menyamai mereka. Menyamai mereka. Baik. Qala thumma akhbara an ziyadati fadliha wa kathrati barakatiha annal malaikata yukthiru tanziluhum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang tambahan keutamaan ya. Jadi selain keutamaan beribadah 1000 bulan tadi, ada tambahan keutamaan yang lain. Yaitu ya dengan turunnya para malaikat. Banyak sekali para malaikat yang turun. Ya. Wa yanzilu ma'hum Jibril. Yanziluna bikulli amrin minal khairi wasyarr. Ya, mereka turun ya. Kemudian turun bersama mereka Jibril alaihissalam. Mereka turun dengan membawa segala perkara, ya, kebaikan dan keburukan. Qadahullah wa qaddarahu. Ya. Dan yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya, segala perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Qala wa nuzuluhum bi amrillahi subhanahu. Dan turunnya mereka tentunya bukan karena inisiatif mereka sendiri, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dari keinginan mereka. Allah yang perintahkan mereka untuk turun ya ke dunia. Qala tsumma zada fi fadlihi qala salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan keutamaannya. Allah berfirman salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, keselamatan sampai terbitnya matahari. Ya, pada malam tersebut ya ada keselamatan yang meliputi sampai terbitnya fajar. Ai innaha salamun wa khairun kulluha laisa fiha syarr ila matla'il fajr. Bahwa keselamatan meliputinya, keselamatan dan kebaikan meliputinya, ya, dan tidak ada keburukan sama sekali pada malam tersebut sampai terbitnya waktu fajar. Wa annal malaikata ya taslimu fiha alal mu'minin fil ardi war ruh. Ya. Fil ard. Demikian juga malaikat, wa annal malaikah ya tusallimu fiha alal mu'minin, memberikan salam padanya kepada orang-orang yang beriman di muka bumi. Waruh Jibril alaihissalam, dan dimaksud dengan ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Ya, salamun hiya hatta, atau kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, yang turun di sini, ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Qala sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi fadli qiyamiha. Demikian juga di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan qiyamul lail di Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan salat pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala fi waqtiha. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang waktunya. Kapan waktunya malam Lailatul Qadar? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari ya. Nabi SAW mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi beliau alaihissalam beribadah pada 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Jadi barang siapa yang ingin untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya, dia fokus beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Fi layali al-fardiyah wa hiya lailatu ihda wa ishrin, ya, wa thalathi wa ishrin, wa khamsi wa ishrin, wa sab'in wa ishrin, wa tis'in wa ishrin. Jadi di malam ke-11, ke-21, ya, malam 21, kemudian malam ke
23, kemudian malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Jadi kita beribadah kepada Allah, fokus beribadah di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Ya, tadi malam 21 udah lewat ya, berarti masih tersisa 4 hari lagi bagi kita. Malam 23, 25, 27, 29. Ya, kalau kita isi ini semua dengan ibadah, maka ya insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, atau 10 malam terakhir. Jangan milih ganjil-ganjilnya saja. Karena sebagian para ulama mengatakan kalau misalnya malamnya itu atau puasanya itu 29, barakallahu fikum, ini sebuah faedah juga disebutkan oleh sebagian ulama. Kalau bulan Ramadannya itu cuma 29 hari, ya, maka 10 malam terakhir itu mulai dihitung pada malam ke-20. Ya, malam ke-20. Ya, malam ke-20 otomatis menjadi malam ganjil. Kenapa? Karena 10 malam terakhir ngitungnya dari belakang. Nah, ini pendapat sebagian para ulama ya. Kalau puasanya itu 29 hari. Kan kata Nabi kan 10 malam terakhir. Berarti kan malam mulainya itu malam ke-20 sampai malam ke-29. Ya enggak? Ya otomatis apa? Malam pertamanya adalah malam ke-20. Kemudian malam ketiganya adalah malam ke-22. Malam keempatnya adalah malam ke-24. Malam ketiganya jadi malam ke-24 dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan dia jatuh pada tanggal yang genap. Kalau ya bulan Ramadannya 29 hari. Makanya ya kita hendaknya mengisi ibadah itu bukan hanya malam-malam ganjil saja, tapi malam genapnya saja. Karena kalau nanti misalnya terlihat hilal di malam ke-29, ya terlihat hilal di malam yang mau masuk ke malam 30, berarti puasanya cuma 29 hari. Jadi 10 malam terakhirnya dihitung ya, mulai dari malam 29 itu jadi dari malam 20, 10 malam terakhirnya. Ya enggak? Ya, sehingga kita beribadah sesungguhnya mulai dari tanggal malam ke-20. Karena ada kemungkinan malam itu Ramadannya itu 29 hari. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW ya beribadah itu mulai dari 10 malam terakhir. Jadi bukan hanya yang ganjil-ganjilnya saja. Walaupun beliau mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, bukan berarti pada malam genapnya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala kemudian wa qiyamuha innama huwa ihya'uha bitahajjudi fiha was-salati wa qira'atil Qur'ani wa dzikri wad du'ai wal istighfari wa taubati ila Allah taala. Kemudian yang namanya qiyamul lail ya, yang dimaksud dengan qiyamul lail itu adalah menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan tahajud, salat, ya, qiraatul Quran, kemudian berzikir, berdoa, istighfar, dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seseorang. Kalau ada yang bertanya apa yang hendaknya kita lakukan di malam Lailatul Qadar, ya, atau di malam-malam ganjil atau di malam-malam 10 hari terakhir ini, kita menghidupkannya dengan salat, membaca Al-Qur'an, zikir, doa, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku bacakan? Apa yang harus aku ucapkan? Qala kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya, jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah. Kita baca tiap malam ini.
Ya, maka kalau kita bacakan doa ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita. Qala ma yustafadu minas surah. Beberapa faedah yang kita dapati dari surat Al-Qadar. Yang pertama, fadlul Qur'anil Karim wa uluwi qadrihi wa annahu ya unzila lailatul qadar. Yang pertama, keutamaan Al-Qur'anul Karim dan ketinggian kedudukannya. Ya, dan dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Jadi tidak pada sebarang malam, tapi pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian faedah yang kedua, ya. Faedah yang kedua, fadlul Lailatul Qadar wa 'azamiha wa annaha ta'dilu alfa syahrin khaliyatun minha atau khaliyatan minha. Keutamaan malam Lailatul Qadar dan keagungannya, dan bahwasanya dia senilai setara dengan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Jadi dia setara dengan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala ightinami mawasimil khair ka hadhihi laila asy-syarifah bi amali salihah. Ya, di dalamnya terdapat dorongan bagi kita, motivasi bagi kita untuk benar-benar memanfaatkan musim-musim kebaikan ini sebagai seperti malam ini, ya, seperti malam yang mulia ini dengan amalan-amalan yang soleh, dengan amalan-amalan soleh. Ya, jadi hendaknya kita benar-benar berusaha untuk meraih kebaikan semaksimal mungkin. Ya, merupakan suatu hal yang sangat disayangkan kalau kita biarkan malam ini luput begitu saja. Orang kalau dalam permasalahan bisnis, ya ikhwah, barakallahu fikum, dia akan berusaha agar tidak luput 1 sen pun keuntungan dari dirinya. Ya, kalau ingin berbisnis, dia pasti akan mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin. Maka merupakan suatu kebodohan ketika kita meninggalkan kesempatan yang ada ini, kemudian kita sia-siakan, ya. Kita jalankan seperti malam-malam biasanya saja, tidur ya tidur biasa, ya. Tidak kemudian diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala idza alimta ayyuhal muslim fadhaila hadhihi al-lailah al-'azimah wa alimta annaha mahsuratun fi ashril awakhir min Ramadan fa'alaika bil jiddi wal ijtihad fi kulli lailatin minha. Ya. Apabila engkau sudah mengetahui, wahai saudaraku sama muslim, tentang keutamaan malam ini dan keagungannya, dan engkau sudah mengetahui bahwa malamnya inilah malam yang terbatas, tidak semua waktu, tidak setiap waktu kita dapatkan, ya, tidak semua waktu kita dapatkan, dia hanya didapatkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fa'alaika bil jiddi wal ijtihad, maka wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh. Fi kulli lailatin minha, pada setiap malam. Apa yang kita lakukan? Bis salati wal dzikri wad du'ai wat taubati wal istighfar. Ya, dengan memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allaka an tuwafiqaha fatas'adu sa'adatan la tushki ba'daha abadan. Ya, mudah-mudahan engkau ya berkesesuaian, ya, apa yang kau lakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka engkau akan mendapatkan ya kebahagiaan yang tidak akan engkau ya merasa bersedih lagi setelahnya. Ya, kita mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak, ya, setelahnya tidak ada lagi kegelisahan. Masya Allah, ya. Jadi ini peringatan dari beliau, ya. Makanya kita katakan tadi, orang kalau mau bisnis di depannya ada peluang, ya, kemudian dia lepaskan peluangnya, maka orang itu akan dikatakan oleh para pebisnis sebagai orang yang bodoh, ya, sebagai orang yang kurang jeli dalam melihat peluang. Nah, kita jangan seperti itu juga dalam masalah akhirat. Hendaknya kita ya cerdik-cerdik kita, ya, dalam melihat peluang. Kalau ada peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi, ya, kita penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peluang-peluang yang ada
ini hilang begitu saja. Ini hilang begitu saja. Baik. Kemudian di sini beliau sampaikan beberapa doa. Ya, di akhir pembahasan Lailatul Qadar ini hendaknya tadi kita sudah katakan salah satu aktivitas kita di malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa. Ya, doa ini juga merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian maka niscaya ya akan aku kabulkan doa kalian. Maka hendaknya seseorang memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Baik, di antara doa yang hendaknya dibaca ya, beliau di sini menyebutkan wa alaika anta du'a fiha bi adiyatin jami'atin ya bil adiyatil jami'ati li khairid dunya wal akhirah. Hendaknya engkau berdoa di malam Lailatul Qadar itu dengan doa-doa yang engkau meminta ya kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka di antara doa-doa tersebut kata beliau hafizahullah taala, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya. Doa yang perlu dibaca ketika di malam Lailatul Qadar di antaranya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku urusan agamaku yang merupakan ya penjagaan terhadap urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya adalah kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempatku untuk kembali. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagiku. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian ini sebagai istirahatku dari segala bentuk keburukan. Allahumma a'tik riqabati minan nar. Allahumma a'tik riqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah aku dari siksaan api neraka. Wa ausi'li minar rizqil halal. Dan luaskanlah bagiku rezeki yang halal. Wasrif anni fasaqatal jin wal insi ya hayyu ya qayyum. Dan palingkanlah dariku ya kefasikan jin dan manusia, wahai yang maha hidup dan yang mengurus makhluknya. Ini diantara doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Ya. Qala, kemudian kata beliau, doa yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya. Wahai Rabb kami, ya berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan juga di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab api neraka, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus segala sesuatu, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian doa yang selanjutnya, doa yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku memohon limpahan rahmatmu dan juga ketetapan ampunanmu. Wal azimata ala rushd. Demikian juga kami meminta keteguhan. Aku meminta kepadamu keteguhan, ya, di atas segala kebenaran, ya, atas ala rushd, di atas segala petunjuk. Wal ghanimata min kulli bar. Dan aku memohon kepada Engkau untuk mendapatkan segala
kebaikan. Wal ghanimatu min kulli bir, ya, dan mendapatkan ghanimah dari segala bentuk kebaikan, mendapatkan segala bentuk kebaikan. Wassalamata min kulli itsm, dan keselamatan dari segala dosa. Wal fauza bil jannati wan najata minan nar, dan aku meminta kepada engkau, ya, kemenangan untuk mendapatkan surga dan keselamatan dari api neraka. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang maha hidup dan yang maha mengurus segala sesuatu, wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya, ini doanya. Kemudian yang keempat, Allahumma inni as'aluka mafatihal khair wa khawatimahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu pintu-pintu kebajikan. Ya, kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup kebaikan. Wa jawami'ahu wa zahiruhu wa batinahu. Ya, segala kebaikan, ya, baik yang tampak maupun yang batin. Ya. Wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Aku meminta juga kebaikan di awal dan di akhir, ya, yang tampak maupun yang dirahasiakan. Allahumma arham fid dunya, ya, ghurbati warham fil qabri wahsyati warham fi akhirati waqufi baina yadaik, ya, warham fil akhirati wuqufi baina yadaik, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya, rahmatilah keterasinganku di dunia ini dan berilah kasih sayangmu kepadaku atas kengerianku di alam kubur, ya, serta kasihilah, ya, wukufku, ya, ini berdirinya aku, kasihanilah aku ketika aku berdiri di hadapanmu kelak di hari kiamat. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan mengurus segala sesuatu, ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian doa yang selanjutnya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kemudian al-afaf, yaitu kehormatan diri, serta al-ghina, serta kecukupan. Ya. Kemudian di antara doa juga, ya, yang disunahkan untuk dibaca, ya, adalah Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Ini hadisnya Aisyah tadi. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau mencintai pengampunan, ya, maka maafkanlah dosa-dosaku. Kemudian doa yang selanjutnya, Allahumma rahmataka arju, ya, fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu selalu kuharapkan, dan janganlah engkau bebankan kepadaku, ya, janganlah engkau pikulkan bebanku kepada diriku sendiri, walaupun itu tarfatain, walaupun itu hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya, tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanya engkau, ya Allah. Ya. Kemudian Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan sebagai akhir dari semua urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Qala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Rabb kami, terimalah permohonan kami, ya, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, wahai engkau yang maha hidup dan yang memiliki, yang mengurus segala sesuatu dan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, jadi ini beberapa doa yang hendaknya kita perbanyak di malam Lailatul Qadar. Ya, karena ini merupakan salah satu bentuk qiyamul lail, ya. Salah satu bentuk qiyamul lail adalah kita apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara doa-doa. Dan doa-doa lainnya masih banyak lagi, doa-doa lainnya yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang apa beliau sampaikan ini hanya contoh saja.
Taib ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya tidak ada lagi kata kata tidak semangat ya. Kata malas, tidak ada lagi kata malas di akhir-akhir di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini ya. Maka hendaknya kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan